Jumpa lagi sobat juri mancing makan. Mancing lagi nih, tapi kali ini saya buat lebih detail ya, yaitu mengenai pemancingan unduy di Gunung Sindur, Bogor. Karena banyak yang bertanya lokasinya di mana, aturannya seperti apa. Nah, ini adalah di Jalan Raya Gunung Sindur, kemudian ada jalan namanya Jalan Platina 3. Memang jalannya kecil, hanya satu mobil, tapi bisa, kalaupun ada mobil pas-pasan itu kita bisa atur lah. Tetap ada celah, kita bisa lewat. Nah, ini masih jalannya masih asri sekali nih. Nah, di sebelah kiri itu adalah pemancingan unduynya. Nah, contohnya nih ada motor ya, kita berhenti aja, kemudian jalan lagi. Nah, memang tempatnya ini luas sekali. Ini sebelah kanan tempat mereka menyimpan ikan, makanya ikannya selalu segar. Makanya suka ada yang kasih komen, wah ikan baru nggak mau makan. Sebenarnya kalau diunduh nggak ada ikan baru, ikan sudah di istilahnya itu disesuaikan kondisinya di kolam mereka tadi. Nah, ini adalah pemancingan unduy Gunung Sindur Bogor. Ya, ini pengumumannya nih mengenai tiket, kapan dia libur. Parkirnya luas, kalau motor bisa masuk ke dalam tuh. Tapi kalau mobil, ini parkir mobilnya cukup besar, bisa sekitar 10 mobil muat. Ya. Jadi nggak usah khawatir untuk parkir. Nah, tiket hariannya itu Rp60.000 ya. Itu di hari biasa. Kalau Sabtu Minggu ada juga, tinggal dilihat ya di pengumumannya. Nah, tiketnya itu bisa diundi. Nah, ini ada bapak yang beruntung nih, pemancing yang beruntung yang dapat undiannya, yaitu sebuah reel Refrost dari Daiwa. Mantap bukan? Sama saya lupa nanya nih, bapak ini namanya siapa? Nah, ini pemancingannya ya. Nah, ini Pak Ginting dan Pak Haji ini member tetap nih, sering mancing kemarin. Nah, ini luas sekali pemancingannya. Ya, ada juga bagian tengah itu istilahnya bagan ya. Orang bisa mancing di situ. Jadi pemancingannya cukup besar, luas dan nyaman. Nah, belum apa-apa Pak Haji sudah strike nih. Sepertinya strike ikan mas. Yes, betul ikan mas. Nah, ini adalah kolam pemancingan ikan campur. Jadi ada ikan mas, bawal, patin, gurame. Ya. Nah, silakan pemancing menyesuaikan umpan dan rangkaian sesuai target ikannya masing-masing. Nah, tuh di sebelah kanan ada yang strike lagi. Sepertinya ikan gurame. Ya, betul, gurame. Ya, jadi selalu ada strike di pemancingan ini. Wih, sebagai pembuka Pak Ginting ini, ahlinya ikan mas sudah strike juga pagi-pagi. Waduh, dilanjut lagi oleh Pak Haji nih. Biasanya Pak Haji itu mancingnya di bagan, yang di tengah itu tadi. Tapi rupanya pagi ini Pak Haji di posisi depan ini dan langsung strike juga. Ikan mas lagi. Ya, jadi ikannya beragam dan nggak usah khawatir ada yang bilang, wah dilempar-lempar nggak makan. Nggak terbukti. Biarpun dilempar-lempar, ya ikannya makan juga kalau diunduh ini. Ya, walaupun bisa jadi ini ikan yang kemarin dilempar, tapi apapun ya pokoknya ikannya makan. Pemancing nggak peduli ikan dilempar atau gimana, pokoknya pada saat dia mancing ikannya makan. Yes, saya bantu serok nih Pak Haji nih. Karena besar, kalau diangkat langsung bisa putus. Nah, di bagan ada yang dapat ikan, sepertinya ikannya cukup besar nih. Ini ikan bawal sepertinya. Ya, jadi agak sulit karena ikannya besar. Kemudian sepertinya mau mencoba masuk ke kolong bagan. Nah, ini pemancingnya lagi coba tahan terus nih. Nah, temannya kawan sudah mau bantu untuk menyerok, tapi ikan masih belum mau masuk ke mendekat. Nah, cuma kalau di bagan tuh agak sulit, mesti pinter-pinter ngakalin supaya ikan jangan masuk ke bagan. Karena kalau dia sudah masuk ke bagan, apalagi kita menggunakan lebih dari satu kail, begitu kailnya nyangkut ke kayu di kolong bagan, ya udah selesai. Nah, tapi pemancing ini berhasil nih. Nah, ini kontroversinya nih.
Banyak yang bilang, ikan kok dilempar-lempar, mana makan. Nah ini terbukti, bahkan pada saat lagi strike ikan, kita akan lempar lagi ikan nih. Pemancingan unduy akan lempar lagi ikan. Kalau sudah terbukti nih banyak ikan, tapi nah ini asiknya pemancingan ini nggak hitung-hitungan, lempar lagi ikan, ikan bawal. Ada yang bilang memang, wah itu mengakibatkan ikan nggak makan. Nggak begitu, tetap makan ikannya. Nggak tahu lah, itu mungkin ya itu tadi saya bilang, karena unduy punya kolam di mana ikannya sudah dikondisikan. Jadi bukan ikan baru. Mungkin kalau ikan baru beli dilempar ke kolam, mungkin baru seminggu mungkin baru makan. Tapi kalau unduy itu tidak, dia punya kolam tampungan, ikannya itu sudah dipiara di. Wah, sorry saya potong. Jadi yang tadi itu ikannya sudah mendekat, lihat besar sekali. Jadi ini pemandangan unik nih. Di satu sisi bawal dilemparin, di satu sisi ada juga yang dapat ikan bawal besar sekali. Wih, luar biasa. Nah sementara bawal tetap dilemparin lagi buat pemancing yang lain. Ada yang bilang, wah ini nggak makan ya. Nggak masalah bagi pemancing. Mau nggak makan ya 2-3 hari lagi makan. Tapi yang pasti kita mancing sekarang dapat juga ikan. Tuh lihat, banyak banget, hampir 1 tong dilemparin. Nah, pemancing ini senang sekali. Nah, ini saya perlihatkan keseluruhan kolam dari pemancingan unduy ya. Itu besar sekali. Mungkin ada kali 3/4 lapangan bola ya. Nah, dengan besar seperti ini tentu jadinya ikan lebih sehat. Nah, tapi tolong teman-teman harus pelajari juga peraturan di unduy yang mungkin berbeda dengan kolam lain. Nah, contohnya ini, kalau di unduy pokoknya masuk pagar harus bayar, mancing tidak mancing bayar. Ini beda, memang mungkin ada pemancingan yang sifatnya wisata, kita bisa bawa anak istri, nggak mancing nggak bayar. Kalau di unduy tidak bisa, masuk ke pagar bayar, ya. Jadi memang harus mancing ikan, jangan bengong-bengong. Nah, ini saya dapat juga, saya dapat ikan nila yang cukup besar nih. Kalau saya memang spesialis ikan nila, pemancing di sini sudah tahu dah kalau saya tuh mancing nila, ya, karena lebih mudah untuk didapat dan sering, sehingga saya buat film tuh lebih menyenangkan. Nah lumayan nih nilainya. Nah jadi memancing di unduy itu silakan Anda menentukan targetnya mau ikan apa. Ada ikan mas, ada ikan bawal, ikan gurame, patin. Tentu setiap ikan berbeda-beda ya, kita persiapan umpannya. Nah kadang-kadang ada yang kecewa, wah nggak dapat ya karena umpannya nggak sesuai. Nah kalau kita nggak jago meracik umpan, jangan khawatir. Kalau saya misalnya, saya tahu diri nih, saya bukannya nggak jago ya, saya memang malas lah, repot-repot begitu. Saya selalu hanya pakai pelet. Ya kita tahu diri lah, kalau kita cuma pakai pelet, ya paling dapatnya ikan nila. Ya kita targetkan ikan nila. Kalau sebesar ini 50 ekor, 100 ekor kan lumayan juga, ya kan? Ya jadi saya spill juga lah, kalau misalnya untuk nila ini cukup pakai pelet atau lumut ya, tapi lumut juga ribet guys, maka saya pakai pelet aja. Tapi kalau mau ikan gurame ya memang harus siapkan jangkrik, katerlak ya. Kalau ikan mas itu pasti umpan putih ya, itu pakai macam-macam tuh, esen, keju lah, segala macam. Kalau Anda jago mancing meramu umpan, oh silakan, bisa dapat banyak. Ada nih namanya Pak Ginting, paling jago dia kalau ikan mas. Nah kalau saya, karena saya tahu saya hanya menggunakan pelet saja, jadi saya fokus ikan nila ya, 3-4 jari ya, syukur-syukur kadang dapat yang besar juga, walaupun fair supaya nanti jangan memberi angin surga ya. Rata-rata ikan nila di sini paling 3-4 jari aja. Kalau yang badut sepertinya sudah langsung habis sudah pasti. Ya tapi kalau 3-4 jari itu banyak. Bagi sebagian orang ini mengganggu, tapi bagi sebagian juga ada juga memang justru mentargetkan. Jadi kalau saya lihat di unduy ini asik, kita kalau mau tarik ikan besar ya serius targetkan ikan besar. Gurame, patin, bawal ada yang sampai 5 kilo, bahkan rekor patinnya tuh sampai 22 kilo. Saya juga pernah buat videonya. Nah kalau saya ikan nila sebesar-besar gini ya lumayan seru, cepet. Nah ini yang tadi saya bilang Pak Ginting nih, yang jago mancing ikan masnya, umpannya tuh istimewa. Nah tapi Pak Ginting selalu mengingatkan, jangan menjadi korban YouTuber. Apa pengertian korban YouTuber? Mungkin kalau di YouTube tuh kayaknya segala sesuatunya indah, dapat ikan banyak nih, seperti lihat nih. Wah pasti YouTube, para penonton YouTube, wah asik nih mancing begini. Ya
Anda mesti jago ramu umpan maupun rangkaiannya. Kalau nggak jago ya jangan salahkan saya ya. Kok ikannya nggak ada? Ya kalau nggak jago ramu umpannya ya nggak mungkin bisa dapat sebanyak ini seperti Pak Ginting. Ya. Jadi jangan salahkan YouTuber. Kalau kami ya hanya posting yang ada ikannya. Tentu sebagai YouTuber saya untuk menghemat waktu saya hanya posting yang ada dapat ikan. Pada saat menunggunya ya kita nggak gambarkan nunggu 2-3 jam. Karena mendapatkan satu buah adegan ya, seperti saya nih ya, saya dari lempar umpan ya, tadi saya bilang umpannya hanya pelet saja, sampai mendapatkan ikan itu tidak mudah. Kalau kita selalu buat film begitu terus bisa habis memori handphone kita atau kamera kita, karena bisa lama belum tentu dapat. Jadi kita pasti akan sortir, kita pilih ketika strike. Nah seperti ini jarang nih satu adegan dari lempar umpan sampai strike sampai dapat ikan. Saya baru berani membuat satu adegan full dari lempar umpan menunggu dapat ikan itu kalau saya yakin ikannya cukup banyak. Nah karena di Unduy ikan nila ini cukup banyak, maka saya berani membuat film satu adegan. Tapi kalau tidak terlalu banyak ikannya, waduh itu bisa buang-buang memori HP karena nggak dapat ikannya, kita sudah nunggu lama. Nah ini contohnya nih, lempar saya tunggu sampai dapat ya, hanya sekitar sekian detik, paling 30 detik. Tentu penonton juga nggak bosan nunggunya. Itu mengapa saya mentargetkan ikan nila yang realistis aja. Nah menjelang siang dilemparin lagi ikan oleh Bang Roma ya, dari pemancingan Unduy. Nah tapi kembali, Unduy itu tidak menghitung-hitung seperti di pemancingan yang sedikit ya, apa sekian pemancing sekian kilo. Dia lihat banyak, lempar banyak langsung. Ya itu dia asiknya kalau pemancingan sudah berjalan baik, maka dia nggak hitung-hitungan lagi. Lemparin aja ikan terus karena pemancing pasti datang. Tetapi tentu kita maklumi juga kalau pemancingan yang tidak begitu besar, jumlah pemancingnya tidak banyak, tentu berugi kalau mereka banyak melepas ikan. Ya, ikan sih mungkin tidak dipancing nggak masalah, tapi seringkali ada risiko ikan mati di kolam. Tentu rugi bagi pemancingan yang kecil. Jadi kita harus maklumi juga kalau pemancingan kecil tidak melakukan hal ini. Malah saya mensupport juga pemancingan yang kecil, saya suka buat juga videonya. Sampai ketemu bulan Syawal Pak Haji. Wih, 5 ekor. oh, gede-gede Pak Haji nih. Buat lebih gede-gede ya. Iyalah. Nah, tadi Pak Haji karena udah dapat banyak dan sebelum hujan sudah pulang beliau. Tadi lihat ya, dapat ikan mas 5 atau 6 ekor besar-besar. Nah, ini kalau hujan nggak usah khawatir juga di Unduy. Semua beratap, jadi enak, nggak panas, nggak hujan. Nah, selesai hujan saya sikat lagi ikan nila ya. Ikan kecil pun saya buat video, saya fair. Kalau ikan nila kecil ya ikan nila kecil. Tapi lihat sebelah saya ikan mas. Jangan juga nanti orang pikir, wow Unduy ikan nila doang, kecil-kecil lagi. Tidak, itu kebetulan sayanya mentargetkan ikan nila. Tapi sekaligus kalau misalnya ada orang, wah saya baru pemula nih, nggak jago mancing ikan besar, ya nggak apa-apa, kita belajar mancing ikan nila dulu. Jangan mikir yang ruwet-ruwet dulu, nikmati saja juga ikan nila. Tuh kan mantap tuh. Nah menjelang senja saya juga mau pulang sekitar jam 3 ya. Nah mari kita lihat perolehan ikan nila. Hari ini betul-betul nila semua nih. Nah kan kalau sekitar 50 ekor sekali mancing itu kan ya lumayan juga lah digoreng garing. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan Juri Mancing Makan. Silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.